Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diadita Ade Firani dengan NIM 642300026 dari kelas 642D25. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk proyek salah satu matkul kuliah, yaitu Matematika Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan materi matematika, materi pertemuan ke-6, yaitu fungsi nonlinier dan penerapannya dalam ekonomi. Di sini membahas mengenai yang pertama, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi yang variabelnya adalah 2. Fungsi kuadrat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dinyatakan dengan seperti gambar berikut. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0. Untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu kita mencari yang pertama titik potong grafik. Yang pertama kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X jika ada, yaitu syaratnya Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kedua, titik potong grafik terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, Y sama dengan C. Titik yang diperoleh 0, C. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, koordinat titik puncak X dan Y sama dengan, untuk rumusnya, min B per 2A dikurangi min D per 4A, dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki dua kemungkinan, yakni parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. Yang pertama, jika A bernilai positif atau A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y min. Untuk yang kedua, jika A bernilai negatif, A kurang dari sama dengan 0, maka parabola terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y max atau Y maksimal. Untuk contohnya ada di bawah ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, berdasarkan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 yang kita peroleh, ada A mendapat 1 dan B dapat min 5 dan C dapat 4. Kemudian, titik potong grafik terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. X min 1, X min 4 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X min 4, X-nya dapat 4. Jadi, titik potong terhadap sumbu X kita peroleh 1, 0,0, dan 4,0. Yang kedua, yang B, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syarat X harus sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Y sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4. Y diperoleh yaitu 4. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,4. Kemudian yang ketiga, atau yang C, persamaan sumbu simetri. Untuk X sama dengan min B per 2A, X kita peroleh min 5 per 2 kali 1 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2, 1 per 2 atau 2,5. Kemudian koordinat titik puncak D sama dengan B kuadrat min 4AC kita peroleh min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 menjadi hasilnya 25 min 16 sama dengan 9. Untuk X dan Y 2, 1 per 2 min 9 per 4 kali 1.
Jadi 2, 1/2, dan min 2, 1/4. Untuk gambarnya seperti di bawah ini. Untuk kemudian diberikan fungsi permintaan dan penawaran dari fungsi total biaya, di mana fungsi permintaan dirumuskan PD sama dengan 50 min 0,2 Q, dan fungsi total biaya dirumuskan dengan TC sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 10 Q plus 360. Tentukanlah keuntungan, BEP, dan daerah kerugiannya. Untuk penerimaan total, dengan rumus TR sama dengan P kali Q sama dengan 50 min 0,2 Q dikali Q sama dengan 50 Q minus 0,2 Q kuadrat. Untuk keuntungannya P sama dengan TR min TC, di mana P sama dengan 50 Q min 0,2 Q kuadrat dikurangi 0,2 Q kuadrat plus 10 Q plus 360. Pi sama dengan 50,4 Q kuadrat ditambah 40 Q min 360. Untuk fungsi penerimaan total, TR sama dengan Q kali P sama dengan Q kali A min B Q, dimana TR kita peroleh A Q dikali B Q kuadrat. Untuk titik puncak, kita rumuskan dengan Q, P sama dengan A per 2B A kuadrat per 4B. Kurva TR memotong sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0 di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan A per B, di mana sumbu simetrinya Q sama dengan A per 2B. Di sini kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang D adalah P sama dengan 30 min 3Q. Tentukanlah yang pertama fungsi dan kurva penerimaan totalnya, yang kedua penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 3 unit. Di sini kita jawab untuk TR sama dengan Q kali P, yaitu Q kali 30 min 3Q, di mana TR-nya kita peroleh 30Q min 3Q kuadrat. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka TR-nya sama dengan 30Q min 3Q kuadrat. Diperoleh A dengan nilai 30 dan B dengan nilai 3. Di sini kita masukkan ke titik potong terhadap sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0, yaitu 0,0 dan 10,0. Untuk titik puncaknya Q, P sama dengan 30 per 2 dikali 3 dan 30 kuadrat per 4 dikali 3. Kemudian kita peroleh 30 per 6 dan 900 per 12. Jadi Q dan P kita peroleh 5 dan 75. Penerimaan total saat Q3 yaitu TR sama dengan 30Q min 3Q kuadrat. Untuk TR-nya 30 kita kalikan 3 minus 3 kali 3 kuadrat. Untuk TR-nya 90 minus 27 sama dengan 63. Untuk gambarnya seperti ini. Di sini ada contoh fungsi permintaan. P sama dengan 16 min Q kuadrat. Untuk A-nya sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Untuk C-nya 16, maka parabola terbuka ke bawah karena A kurang dari 0. Titik ekstrim puncaknya QP dan PP. Untuk rumusnya min B per 2A B kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian diperoleh min 0,0 per 2 kali min 1, 0 kuadrat min 4 kali min 1 kali 16 per min 4 kali min 1. Jadinya seperti ini, 0 minus 0 per minus 2 dan 0 plus 64. Jadi kita peroleh 0,16. Untuk perpotongan dengan sumbu koordinat, dengan sumbu P Q sama dengan 0, untuk P-nya 16, titik potongnya berarti 0,16. Dengan sumbu Q, P sama dengan 0, untuk 0 sama dengan 16 min Q kuadrat.
Jadi 4 plus Q dan 4 min Q. Untuk Q1 nya kita peroleh min 4, jadi Q2 nya 4. Untuk titik potongnya 4,0. Grafiknya adalah parabola P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6 yang terletak di kuadran 1. Q lebih besar dari sama dengan 0 dan P lebih besar dari sama dengan 0 juga. Untuk gambarnya diperoleh seperti ini. Di sini untuk gambar tersebut. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.